siapa mati? Iya, tadi nanya apa lagi tuh? Enggak, orang kepencet. Ini gimana ulang lagi? Baru satu aja yang nonton. Mana ini? Materinya mana nih? Mohon maaf teman-teman tadi bisa deket amat. Mana Bang Ahmad Soleh udah join belum nih? Belum ya? Nila, oh udah, udah. Belum teman-teman belum selesai. Mohon maaf. Iya Bang, mohon maaf. Tiba-tiba Putus ya? putus. Ya mungkin dilanjutkan Bang. Tadi pertanyaannya menulis bakat atau bukan? Ya intinya bukan bakat ya, semua orang bisa, semua orang punya potensi untuk menjadi penulis. Yang penting mau berlatih, udah itu aja sih. Itu aja. Ada lagi nih Bang. Ada lagi pertanyaannya. Kak mau tanya, dalam penulisan buku atau artikel misalnya, apakah boleh diselipkan gambar Kak? Dan kalau boleh, apakah ada minimal dan maksimal dalam ketentuan penulis? Menulis buku dan artikel. Ya, menulis buku dan Sebenarnya artikel. nggak ada kewajiban dan nggak ada larangan ya. Tergantung tergantung jenis atau tergantung konsepnya seperti apa. Gitu. Kalau artikel untuk di media tentu harus ikut aturan di media. Tuh. Nah, kalau untuk buku ya tergantung bukunya buku apa, perlu atau enggak pakai gambar gitu kan. Kemudian eh, maunya seperti apa? Karena kan kalau buku ada desain ya, desain layout, kemudian ada bagaimana mengemas tulisan kita menjadi menarik untuk dibaca. Mungkin gambar itu bisa menjadi salah satu eh, apa namanya untuk memudahkan orang menangkap pesan kita itu boleh-boleh aja gitu. Iya, Yang penting kan ada fungsinya dan apa namanya tidak merusak tidak merusak tampilan ya, tidak merusak tampilan. Kayak gitu. iya. Yang lain ada yang mau nanya mungkin? Wah ini ada lagi nih Bang, langsung masuk Bang. Namanya Ihsanul. Izin bertanya, apa aja sih indikator akademisi muslim yang bisa menciptakan karya nyata untuk bangsa? Silakan Bang dijawab. Ya, indikator akademisi muslim yang menciptakan karya nyata untuk bangsa. Sebenarnya kalau kita bicara indikator ini kan nanti eh, yang tidak memenuhi indikator jadinya Bukan akademisi. bukan akademisi muslim dan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara eh, mungkin lebih tepat indikator karya nyata untuk bangsa itu apa gitu. Indikator karya nyatanya itu apa. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasanya karya nyata itu kita harus eh, berorientasi pada manfaatnya apa gitu. Jadi ketika kita bikin buku, manfaatnya apa gitu. Kemudian ketika kita bisa bikin aplikasi misalnya, itu manfaatnya apa. Nah, ketika dengan ukuran manfaat itu ternyata eh, memiliki manfaat buat orang banyak, nah itu bisa menjadi karya nyata, ya karya nyata untuk bangsa gitu. Baik itu secara eh, kultural maupun secara struktural, kayak gitu. Jadi nggak harus akademisi muslim harus bikin ini untuk disebut karya nyata, enggak juga gitu. Yang penting manfaatnya apa? Teman-teman bisa bikin komunitas, misalnya komunitas
ngaji bareng misalnya. Nah, atau komunitas pecinta buku misalnya. Nah, itu kan kalau kita melihat dalam spektrum yang luas itu memiliki eh, manfaat yang sangat besar dalam rangka merawat peradaban kayak gitu. Ada tanggapan nih Bang dari yang tadi nanya. Ya, Ada tanggapan. Kalau dilihat dari sekarang banyak pejabat-pejabat negara yang beragama Muslim. Apakah mereka pantas disebut akademisi Muslim yang bisa menciptakan karya nyata untuk bangsa yang dipimpinnya? Gimana Bang? ya kalau bicara politisi muslim itu kembali ke yang tadi ya, bahwasanya politisi muslim itu dia yang politisi kebetulan muslim atau politisi yang menjadikan Islam sebagai landasan perjuangannya. Itu kan beda gitu. Jadi ada politisi yang muslim tapi tetap korupsi ada. Ada Ya, politisi muslim yang ketika mencalonkan diri money politik ada gitu. Nah, yang seperti itu ya tentu eh, kita bisa menilai bagaimana ketika dia melakukan hal semacam itu ya itu sudah tidak mencerminkan seorang muslim begitu. Nah, apakah itu disebut karya nyata ketika dia menjadikan kekuasaannya sebagai alat untuk menebar manfaat, untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyat, maka itu menjadi karya nyata. Tapi ketika dia sekedar menjadikan kekuasaannya untuk memperkaya diri, kemudian apa namanya uh, memperkaya keluarganya saja, itu korupsi dan sebagainya, itu ya bukan karya itu namanya. Gitu. Itu malah jadi benalu benalu bangsa gitu. ya. Lanjut nih Bang, Ya, pertanyaannya. Izin bertanya Kak, saat menulis itu pasti ada titik jenuh. Mungkin akibat bosan atau kurang inspirasi. Nah, bagaimana Bang cara mengatasi hal tersebut agar kita bisa tetap melanjutkannya? ya ketika menulis kita jenuh. Setiap orang beda-beda, menghilangkan jenuhnya orang itu beda-beda. Ada yang santai-santai, ada yang liburan gitu, ada yang mungkin nonton dan sebagainya. Beda-beda. Jadi kita harus kenali dulu diri kita seperti apa. Kejenuhannya itu jenuh karena apa? Apakah jenuh karena rutinitas nulisnya ataukah jenuh karena kita nggak punya bahan. Nah, kalau kita jenuh karena nggak punya bahan, maka solusinya adalah kita harus cari bahannya. Artinya kita harus membaca lagi, kita harus perbanyak referensi dan sebagainya. Iya, Nah, yang biasa saya lakukan yaitu yang kedua itu. Ketika nulis mentok ya saya baca. baca. Itu ketika nulis nggak selesai-selesai ya yaudah saya tinggalin tulisannya, saya baca sebanyak-banyaknya. Setelah itu setelah refresh otaknya diisi lagi dengan informasi-informasi yang barulah nulis lagi kayak gitu. Ah, mungkin satu pertanyaan lagi, mengingat waktu kita hanya sampai jam 14 nih Bang. Ya, Satu lagi pertanyaannya, Kak mau tanya tadi kan bahas akademisi Muslim ya kalau nggak salah. Nah untuk sekarang ada nggak akademisi yang jadi panutan Kakak dan apa alasannya menjadikan beliau sebagai panutan? Makasih Kak. ya, kalau akademisi panutan saya mungkin kalau saya lihat dari banyaknya eh, karya yang saya baca ya ada beberapa akademisi ataupun cendekiawan muslim bahkan yang kemudian menjadi akademisi yang saya favoritkan gitu kan. Salah satunya adalah Buya Sapi Ma'arif. Kemudian ada Prof. Kunto Wijoyo. Nah, itu dua tokoh yang uh, cukup banyak saya baca bukunya. Kemudian Buya Hamka. Ya, Buya Ya, Hamka saya baru belakangan ini saya mulai suka, saya mulai koleksi bukunya dan sebagainya. Kemudian kalau yang muda itu ya Mas Najib Burhani, kemudian uh, siapa lagi ya tokoh-tokoh muda itu. Udah sih itu aja sih. Selebihnya paling ya referensi-referensi lain yang tokoh-tokoh lain yang tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap diri saya. Kayak Quraisy Shihab, kemudian
siapa lagi tuh, Pak Haidar Nasir, Pak Abdul Muti, itu kan tokoh-tokoh yang juga menjadi referensi saya, tapi kemudian tidak terlalu saya ikuti pemikirannya kayak gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupin Bang buat talk show Ya, kali ini. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Makasih buat Bang Soleh untuk waktunya pada kali ini. Makasih juga ya buat peserta sama-sama. yang udah nonton talk show kita. Lain waktu kita bisa bertemu lagi. Cukup sekian mungkin Bang yang bisa kita sampaikan atau yang saya sampaikan, yang Abang sampaikan bukan kita. Cukup sekian buat teman-teman semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Lain kali kita ketemu Ya, lagi. sama-sama. Oke, Oke siap. Bang. Ya.